Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulen Super. Tempe Newang Tegal, orang apa? Orang kemenangan. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat tatakan tempe model tumbuk. Ini sesuai dari salah satu permintaan teman saya. Semoga hasilnya bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Untuk membuat tatakan tempe seperti ini, tatakan tempe model tumbuk seperti ini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengukur lebar widik atau kerai atau papan atau apapun itu sebagai alas penyimpanan tempe untuk proses fermentasi atau proses penjamuran. Teman-teman harus benar-benar mengukur lebar widiknya, bukan panjangnya tapi lebarnya itu berapa, karena lebar tempat tersebut itu masing-masing pengusaha tempe atau tukang tempe itu beda-beda. Ada yang lebarnya 40, ada yang lebarnya 30, ada yang lebarnya 50 cm. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengukur lebar widik atau kerai atau papan atau apapun itu yang menjadikan alas sebagai tempat fermentasi atau proses penjamuran tempe. Seperti contoh seperti ini. Nah, ini widik seperti ini kita ukur menggunakan meteran ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini lebarnya 50 cm ya. 50 cm bisa dilihat. Ini lebar widik 50 cm. Jadi yang teman-teman ukur itu lebarnya, bukan panjangnya ya. Bisa dipahami ya, jelas ya, awas kalau tidak paham. Kalau panjangnya, ini panjangnya 150 cm atau 1,5 meter ya, bisa dilihat ya. Jadi yang diukur itu lebar widik atau lebar kerai atau papan atau apapun itu yang menjadi tempat sebagai alas tempe teman-teman untuk proses fermentasi atau proses penjamuran. Nah, setelah lebar kerai atau widik atau apapun itu, intinya tempat alas sebagai tempat fermentasi, setelah teman-teman sudah ukur, sudah dipastikan lebarnya berapa, untuk langkah selanjutnya teman-teman harus menyiapkan bambu yang sudah dipotong-potong. Yang sudah dipotong berarti panjang bambu yang sudah potong itu sesuai lebar widik atau kerai atau papan alas sebagai tempat tempe, berarti 50 cm. Kemudian dibelah menjadi 8 bagian agar tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar seperti ini ya.
Kenapa saya menggunakan bambu, tidak menggunakan kayu reng atau kayu apa? Bambu itu justru lebih kuat dan lebih elastis, fleksibel. Jadi fungsinya itu cuman untuk sebagai pengait antara ini kaki yang satu dengan kaki yang satunya. Jadi bambu selain ringan juga kuat untuk sebagai pengait antara kaki yang satu dengan yang satunya. Kemudian untuk kayunya teman-teman bisa menggunakan kayu bekas bangunan. Kalau harus terpaksa beli ya tidak apa-apa beli. Ini saya menggunakan kayu bekas bangunan, kayu usuk namanya. Biasanya kalau di dalam bangunan itu namanya kayu usuk ya, bukan kayu reng ya. Berarti yang agak lebih besar dari kayu reng. Ini ukurannya ya, ini kan tebal kayunya itu sesuai dengan tebal bambu ini. Jadi nanti kayu ini yang akan menopang di sini. Jadi kayunya tidak menginjak tempe yang dalam proses fermentasi ya. Kayunya pas di pinggir seperti ini, dan selain lebar juga bisa berdiri kokoh seperti ini. Nah, agar kayunya ini bisa berdiri kokoh, tidak goyang-goyang, teman-teman harus memotongnya itu benar-benar rata, jangan miring, apalagi ada jenggolan-jenggolan atau apapun itu ya. Benar-benar rata. Kalau kurang rata ya diratain. Intinya panjang atau tingginya itu sama dengan panjang yang di sebelahnya. Nah, untuk tinggi kakinya ini itu kurang lebih sekitar 12 cm. Kita ukur ya. Ya, 12 cm ketinggiannya, 12 cm. Kenapa saya menggunakan atau tingginya 12 cm? Itu agar bisa mendapatkan udara yang cukup ketika kita menatanya. Jadi tempenya itu tidak terlalu kepanasan, tidak terlalu mepet. Dulu saya pernah bikin yang tingginya itu kurang lebih 7-8 cm. Itu cepat matang tempenya, cepat kepanasan. Kalau kita pas pergi ditinggal, itu pas pulang itu bisa tempenya itu cepat panas, maka tempenya juga akan cepat busuk. Makanya saya ini sesuai pengalaman saya ya, teman-teman bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah, silakan. Ini hanya sesuai pengalaman saya, itu tingginya kurang lebih 12 cm. Nah, agar benar-benar teman-teman bikinnya itu tidak goyang-goyang, itu harus benar-benar dipastikan sininya maupun yang di atasnya itu untuk memotongnya itu harus benar-benar rata, jangan sampai miring, atau ya bila perlu pakai penggaris, digaris ya sampai sekelilingnya digaris biar hasilnya itu bagus. Jadi bisa berdiri tegak seperti ini, nggak goyang-goyang ya. Bisa dipahami ya. Oke, agar hasil tumpukannya lebih kuat biar tidak goyang-goyang, teman-teman bisa mencari tempatnya itu di pojok ruangan, atau pas ini kebetulan
ya, pas dipojokkan seperti ini, jadi bisa menahan salah satu sisi dari tumpukan tempenya ya. Jadi seperti ini. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman. Silakan like dan komen video ini di bawah. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, semoga cepat dapat jodoh. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.